Ya baik, kita lanjut ya materi kita di rekayasa genetika. Cuman di subtopik yang berbeda. Hari ini kita bahas tentang yang namanya protein heterolog dan protein rekombinan. Adapun teman-teman semuanya, bahan pembahasan kita hari ini yang pertama itu tentang konsep daripada protein heterolog itu sendiri ya dan protein rekombinan. Kira-kira apa sih konsepnya? Dasarnya itu seperti apa begitu ya. Dan kemudian yang kedua, apa namanya, bagaimana kita memproduksi protein heterolog itu begitu ya menggunakan teknologi DNA rekombinan. Kemudian tahapan produksi ya, tahapan produksi protein heterolog itu ada apa saja begitu ya. Di sini ditulis mulai dari isolasi gen ya. Mungkin kemarin kita sudah bahas ya, isolasi dan juga apa namanya transformasi dan juga cloning begitu ya. Hingga pada tahap akhirnya itu adalah pemurnian protein. Nanti kita juga akan mempelajari alasan kenapa protein itu harus dimurnikan terlebih dahulu. Kemudian setelah dimurnikan, apakah sudah dalam bentuk murni ya, begitu ceritanya. Apakah protein ini sudah bisa langsung digunakan, ataukah ada tahap-tahap lanjutan yang perlu untuk kita lakukan? Uh, itu nanti akan kita bahas di dalam pertemuan ini. Kemudian yang keempat, kelebihan dan kekurangan ya dari berbagai sistem ekspresi protein. Kemudian yang kelima, nanti seperti biasa ya, teman-teman, saya minta coba nanti buat seperti kemarin aja konsepnya. Individu, coba cari tahu tentang aplikasi protein heterolog dalam industri farmasi atau protein rekombinan itu sendiri. Karena secara definisi arti di lapangan begitu ya, aplikasi dari dua protein ini sama sih sebenarnya pengertiannya. Intinya protein yang dihasilkan begitu ya dari sel inang begitu, tidak dari menggunakan apa namanya dihasilkan dari tubuh kita, tubuh manusia begitu ya. Kemudian yang keenam, tantangan produksi ya dalam kita memproduksi protein heterolog itu dalam skala industri. 6 hal ini akan kita bahas hari ini di dalam materi pertemuan kita ini. Langsung saja, kemudian kita lihat slide pertama ya, seperti biasa pendahuluan. Jadi teman-teman, ya kembali lagi ya, saya menyampaikan bahwa memang perkembangan bioteknologi modern itu sudah mengubah kalau kita lihat. Mungkin ini bayangannya ke industri farmasi aja begitu ya. Nah, perkembangan bioteknologi modern ya, khususnya di dalam industri farmasi, bagaimana cara mereka memproduksi obat itu sudah banyak perubahan ya. Kalau dulu ya, berbagai protein terapeutik itu seperti insulin begitu ya, hormon pertumbuhan ya, semua itu diperoleh dari jaringan hewan atau manusia. Tetapi ya, cara-cara tersebut atau cara industri zaman dahulu gitu ya memproduksi protein ini ya, itu pasti memiliki kekurangan begitu ya atau keterbatasan. Baik dari sisi yang pertama bahan baku misalkan ya, nggak mungkin kan kita eksplor begitu banyak hewan, kita ambil protein begitu banyak begitu ya dari hewan bahkan manusia. Otomatis industri harus berpikir suatu cara yang inovatif begitu, bagaimana mereka bisa menghasilkan protein yang identik dengan yang ada di dalam tubuh manusia, uh, kita hasilkan di luar tubuh. Dengan apa? Ya, salah satunya menggunakan mikroorganisme yang mungkin beberapa pertemuan kemarin juga dengan Bu Juf ataupun Pak Bilal ataupun Pak Agio begitu ya, itu sudah dibahas begitu. Kita manfaatkan mikroorganisme yang ada di sekeliling kita. Namun tetap protein yang kita gunakan itu adalah protein dari apa namanya manusia itu sendiri. Hanya saja dikembangkannya itu tidak di dalam tubuh manusia, tetapi menggunakan mikroorganisme ya. Nah, itu bahan baku ya tadi ya terbatas. Kemudian, nah ada resiko-resiko kalau kita gunakan manusia sebagai inang begitu ya, sebagai host, tentu akan ada resiko penularan penyakit begitu. Nah, kemudian selain daripada penularan penyakit ya, ada kemungkinan lainnya menimbulkan reaksi imun. Karena bagaimanapun begitu, teman-teman semuanya, yang namanya protein itu pasti dia akan tidak dalam bentuk murni begitu ya. Nah, dia pasti akan nempel dengan apa namanya molekul-molekul lain di dalam tubuh sehingga
ketika dia masuk setelah dipindahkan begitu ya, dipindahkan dari satu manusia ke manusia yang lain, nah itu cenderung itu sistem imun pada yang didonor itu begitu ya, itu akan mendeteksi protein ini sebagai antigen asing begitu ceritanya. Sehingga nanti akan dirusak, akan dihancurkan. Nah, itu tentu akan tidak baik begitu reaksi yang dirasakan oleh si donor si penerima ini begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya terkait dengan biaya produksi yang tinggi ya, bahan baku diambil dari jaringan manusia begitu ya, dari hewan, sangat besar sekali biaya produksi mungkin yang diperlukan untuk cara yang dahulu ini begitu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat hal-hal masalah atau kendala keterbatasan yang ada itu begitu ya, itu yang menjadi dasar lahirnya bioteknologi modern saat ini begitu ya, bioteknologi modern khususnya pemanfaatan apa namanya DNA rekombinan itu sendiri ya, teknik atau metode DNA rekombinan itu dalam menghasilkan produk-produk kefarmasian. Contohnya seperti protein-protein terapeutik begitu ya. Kemudian kalau kita lihat juga ya, poin kedua dikatakan bahwa kemajuan teknologi DNA rekombinan ini saat ini memungkinkan gen penyandi protein manusia ya dipindahkan ke mikroorganisme ya, dipindahkan ke mikroorganisme atau sel lain sehingga organisme tersebut mampu menghasilkan protein yang sama begitu ya. Protein yang sama dengan apa? Dengan si manusia ini sendiri karena tujuannya kan adalah terapi begitu ya dari manusia itu sendiri. Nah, organisme-organisme tersebut ya di sini diistilahkan sebagai pabrik biologis, di mana pabrik biologis ini nanti menghasilkan protein dalam jumlah yang besar, berkualitas pasti dan konsisten ya. Tiga hal itu menjadi dasar atau prinsip yang perlu dalam pengembangan produk biologis begitu ya. Ada jumlahnya banyak ya mungkin ya, ada berkualitas dan juga konsisten. Kalau kita lihat dari jumlahnya banyak begitu, ya kembali lagi ke materi kemarin, tidak semua protein yang dihasilkan itu semua itu baik begitu. Tentu akan ada yang rusak begitu ya. Setelah kita melalui proses sortir begitu ya, kita cek lagi ya mana yang bisa digunakan ya, ideal dan juga yang tidak ideal kayak gitu. Kemudian protein yang dihasilkan dikenal sebagai protein heterolog lah begitu ya, atau protein rekombinan. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, konsep dasar daripada protein heterolog dan protein rekombinan, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke protein heterolog dan protein rekombinan itu sendiri, perlu kita ketahui dulu, kembali mengingat apa sih protein itu. Kalau secara definisi dikatakan bahwa protein itu adalah suatu makromolekul ya. Jadi suatu molekul yang ukurannya besar begitu ya. Nah, ini adalah makromolekul biologis begitu yang tersusun atas rantai asam amino dan menjalankan berbagai fungsi penting di dalam tubuh seperti reaksi enzimatik begitu ya, hormon, pembentukan hormon, ada sebagai antibodi ya, sebagai protein struktural membangun sel begitu ya. Dan juga regenerasi sel, kemudian gen juga diperlukan ya, maupun sebagai molekul transport. Nah, itu adalah definisi daripada protein ya, dan juga fungsi-fungsinya di dalam tubuh manusia nanti itu seperti apa ya. Nah, kemudian dari definisi itulah begitu ya, di bidang farmasi khususnya ya, banyak protein itu dimanfaatkan sebagai obat biologis karena memiliki aktivitas yang sangat spesifik terhadap target penyakit. Nah, dari sinilah begitu, mungkin akan ada pertanyaan begitu ya. Kenapa obat biologis itu selalu menggunakan protein sebagai bahan utama begitu dalam pembuatan obat? Nah, ada tiga hal teman-teman yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, di sini sebenarnya terkait dengan spesifitas ya. Ya, spesifisitas ya. Jadi protein ini memiliki spesifisitas yang tinggi ya terhadap target penyakit. Karena itu protein itu lebih spesifik begitu di dalam proses terapi penyakit-penyakit mungkin yang tidak bisa diobati dengan obat-obat kimia begitu ya. Nah, atau kalau kita lihat sekarang mungkin seperti penyakit turunan begitu ya. Nah, dengan adanya protein, karena dia juga menjadi bahan dasar di dalam regenerasi genetik begitu ya. Nah, protein ini menjadi suatu bahan baku yang ideal sekali untuk mengobati apa namanya
atau bahkan mencegah penyakit-penyakit degeneratif atau turunan yang tidak bisa diobati dengan obat-obat kimia ya. Tapi yang pertama tadi terkait dengan spesifisitas yang tinggi begitu ya. Kemudian yang kedua adalah efek sampingnya itu minim ya. Efek samping yang minim. Nah, efek samping yang minim ini tentu tidak dihasilkan begitu saja ya. Ada serangkaian proses pengujian ya, quality control yang perlu untuk diperhatikan selama proses produksi. Eh, pada dasarnya atau target utamanya itu sebenarnya dihasilkan protein yang identik dengan protein asal, protein aslinya. Karena selama itu tidak identik, nanti akan muncul efek samping. Kayak gitu. Nah, supaya nanti mirip, ya kita perlu setelah produksi itu kita cek kembali apakah protein ini sudah sesuai dengan protein asli, efeknya itu bagaimana di dalam tubuh ketika dimasukkan, ketika digunakan sebagai obat ya. Pada dasarnya, karena kemiripan yang dimiliki itu tentu akan meminimalisir ya efek samping yang terjadi. Kemudian yang ketiga ya terkait dengan fungsi biologis yang identik. Ya karena protein itu adalah senyawa begitu ya yang memang aslinya ada di dalam tubuh dan memiliki fungsi biologis yang tadi seperti kita sudah lihat di dalam definisi ini begitu ya. Nah, ini akan sangat apa namanya baik sekali begitu ketika tubuh asli seseorang mengalami suatu penyakit misalkan ya, di mana proteinnya itu tidak maksimal ya bekerja begitu fungsi biologisnya tidak bekerja. Nah, protein yang kita hasilkan di luar tubuh karena memiliki kemiripan dia dapat menggantikan bahkan me, apa ya, ya menggantikan lah ya protein yang rusak tadi atau yang tidak bisa bekerja secara maksimal tadi begitu di dalam tubuh secara identik ya. Jadi tiga hal itu yang perlu teman-teman ketahui. Misalkan ada pertanyaan, kenapa sih produk biologis ini di dalam bidang kefarmasian selalu menggunakan protein begitu ya? Yaitu tadi spesifisitas ya, kemudian efek sampingnya minim, kemudian terkait dengan fungsi biologis yang identik. Kemudian yang berikutnya, nah kita bahas dulu terkait dengan protein heterolog itu sendiri. Jadi kalau kita lihat secara definisi, protein heterolog ini dikatakan adalah suatu protein yang diproduksi oleh suatu organisme ya, yang secara alami tidak menghasilkan protein tersebut begitu ya. Nah, beberapa waktu kemarin kita sudah bahas juga contoh-contohnya, misalkan ya kita bicara tentang insulin manusia aja begitu ya. Nah, pada dasarnya teman-teman, bakteri itu kan kita gunakan sebagai host ya, sebagai host untuk memperbanyak protein yang kita inginkan begitu ya atau si insulin manusia. Nah, bakteri ini dia tidak memiliki insulin manusia dulu, begitu ya. Secara alami tidak mampu menghasilkan insulin manusia karena dia nggak punya begitu. Nah, melalui teknologi DNA rekombinan, bakteri ini akan disisipi oleh gen insulin manusia di dalam tubuhnya. Nah, setelah itu, setelah menerima gen insulin manusia, bakteri tersebut mampu mensintesis insulin manusia, begitu. Ya, nah, dikembangkan di dalam tubuhnya. Nah, insulin yang dihasilkan tersebut itulah yang disebut sebagai protein heterolog. Karena protein pada organisme yang berbeda dari asal gennya, ya. Nah, sebagai contohnya ada beberapa protein yang dihasilkan begitu ya dengan memanfaatkan apa namanya organisme kita lihat di sini misalkan kita ingin menghasilkan insulin ya kita bisa menggunakan bakteri E. coli misalkan ya nah gen asalnya kita dapat dari manusia begitu kita ingin menghasilkan EPO atau eritropoietin nah kita dapat memanfaatkan apa namanya sel daripada ini istilahnya itu CHO. CHO itu adalah hamster sebenarnya ya. Jadi Chinese hamster ovary cell kalau tidak salah ya. Chinese hamster ovary cell. Jadi sel ovarium daripada si hamster ya. Di mana nanti itu kita manfaatkan untuk menghasilkan eritropoietin gitu ya. Nah, tentu inangnya ini pasti adalah hamster begitu ya, karena ini dimiliki oleh hamster. Berarti EPO yang dimiliki oleh manusia ini begitu ya, akan kita sisipi ke dalam, kita gabungkan dengan kita masukkan ke dalam CHO sel ini. Nanti di dalam tubuh daripada si hamster itu akan dihasilkan memproduksi salinan-salinan identik atau produk-produk protein EPO ini ya yang identik dengan
asalnya tadi begitu ya, sehingga nanti dapat kita keluarkan lagi dari dalam tubuhnya, kita ekstra kembali begitu ya, kita pisahkan dan kita amati lagi mana yang ideal dan tidak ideal. Kalau memang sudah ideal, kita kembangkan menjadi suatu produk, kita jadikan produk kefarmasian berbasis apa namanya produk biologis begitu ya. Kemudian ini juga ya, kita ingin menghasilkan vaksin hepatitis B ya, otomatis kita perlu sel apa virus hepatitis B itu begitu. Nah, medianya apa? Kita pakai yes di sini ya. Kemudian begitu juga dengan antibodi monoklonal ya, kita pakai sama WHO sel juga ya. Nah, antibodi monoklonal dari manusia ya. Nah, itu kemudian nah, kita lihat yang berikutnya, tadi sudah heterolog, sekarang rekombinan. Nah, protein rekombinan ini ya adalah suatu protein yang dihasilkan dari ekspresi gen yang telah direkayasa menggunakan teknologi DNA rekombinan, gitu ya. Nah, rekombinan di sini mengacu pada proses penyisipan gen target ke dalam suatu vektor seperti plasmid, sehingga terbentuk DNA rekombinan. Nah, setelah DNA rekombinan tersebut dimasukkan ke dalam sel inang dan diekspresikan, protein yang dihasilkan disebut protein rekombinan. Nah, ada sedikit kemiripan begitu, baik di dalam definisi heterolog dan juga rekombinan. Sehingga mungkin dapat kita simpulkan atau gambarannya itu secara utuh, baik itu heterolog dan rekombinan ya, protein rekombinan itu lebih fokus kepada cara pembuatannya ya, menggunakan teknologi rekayasa genetika atau DNA rekombinan. Sedangkan kalau kita lihat pada yang heterolog itu ya, dia itu fokusnya kepada asal organismenya begitu ya. Nah, diproduksi oleh organisme apa nih begitu ceritanya. Baik itu sel CHO begitu ya, ataupun pakai yeast, atau kita pakai apa namanya tadi bakteri. Nah, itu fokus daripada apa namanya protein heterolog seperti itu. Namun ya, tadi sempat saya bilang bahwa memiliki kemiripan sebenarnya di dalam aplikasi bioteknologi itu sendiri. Kenapa saya bilang memiliki kemiripan? Karena begini, setiap produk hasil produksi protein itu sendiri ya, protein rekombinan maupun protein heterolog itu, semua itu disebut sama satu dan yang lainnya. Protein apapun itu dari hasil rekayasa genetika, begitu ya, DNA rekombinan itu, semua itu disebut sebagai protein heterolog atau protein rekombinan. Jadi tidak ada perbedaan. Hanya saja perbedaannya tadi lebih fokus kepada kalau rekombinan ke cara pembuatan, kalau si heterolog lebih kepada organisme yang digunakan atau asal organisme itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian, nah perbedaan protein heterolog dan protein rekombinan. Kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian, tetapi memiliki penekanan yang berbeda begitu ya. Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Uh, Kemudian kita lihat, nah, mengapa diproduksi secara rekombinan? Ya, ada ini secara tidak langsung menunjukkan kelebihan daripada protein itu sendiri ketika diproduksi secara rekombinan. Nah, yang pertama menghasilkan protein dengan kemurnian tinggi, ya, tadi ya spesifisitasnya itu tinggi begitu ya, sehingga mungkin dapat menggantikan protein yang dibutuhkan oleh manusia, ya atau yang tidak dapat diproduksi oleh manusia karena gangguan penyakit tertentu begitu ya. Nah, kemudian yang kedua dapat diproduksi dalam jumlah yang besar ya. Nah, siapa sih yang tidak mau begitu ya dengan memanfaatkan teknologi yang ada atau bioteknologi yang ada menggunakan memanfaatkan mikroorganisme ya, sel hewan ya, tadi seperti hamster ya. Nah, itu kita dapat memproduksi dalam jumlah yang besar ya, secara apa namanya peluang untuk apa penghasilan atau keuntungannya itu juga sangat besar. Harga di pasaran juga tentu akan besar. Karena apa? Ya ini membutuhkan teknologi yang tidak yang konvensional, tentu teknologi modern semua yang diperlukan. Begitu kemudian yang ketiga, kualitas produk lebih konsisten ya, karena tadi juga ya alasannya kemiripan secara fungsi biologisnya. Kemudian yang keempat, mengurangi resiko penularan penyakit dari hewan ataupun manusia ya. Kemudian yang kelima, menurunkan biaya produksi dalam jangka panjang. Yang keenam, memungkinkan produksi protein yang sulit diperoleh secara alami.
Dan yang ketujuh, memungkinkan modifikasi protein untuk meningkatkan efektivitas terapi, begitu ya. Nah, itu adalah alasan mengapa protein itu diproduksi secara rekombinan atau menggunakan rekayasa genetika, begitu ya. Nah, prinsip dasar di dalam kita memproduksi protein heterolog, begitu ya, atau protein apa namanya rekombinan. Nah, saya yakin sudah disampaikan sebelumnya begitu oleh Bu Juf karena ini materi di Prodi UTS ya. Ada suatu prinsip di dalam apa namanya rekayasa genetika itu istilahnya itu dogma sentral ya. Dogma sentral ini keilmuannya itu adalah biologi molekuler ya. Jadi diaplikasikan dogma sentral ini di dalam biologi molekuler. Jadi ada tiga bahan baku yang digunakan di sini. Yang pertama bukan tiga bahan baku ya, tetapi dua bahan yang digunakan dan satu produk yang dihasilkan begitu ya. Ada DNA, kemudian ada RNA, dan produk akhirnya adalah protein begitu. Itu adalah prinsip daripada dogma sentral. Kita lihat yang pertama ya, jadi gen target itu diisolasi gitu ya. Kita perbanyak ya, kemudian dimasukkan ke dalam plasmid gitu ya, plasmid ekspresi. Nah, metode perbanyak ini kemarin yang teman-teman kerjakan ya di dalam tugas itu ya, salah satunya dengan teknologi PCR misalkan begitu ya. Kita perbanyak ya salinan-salinannya itu, gen target itu ya. Kita masukkan ke dalam plasmid ekspresi, kemudian plasmid tersebut kita transformasikan ke dalam sel inang sehingga gen tersebut dapat ditranskripsi menjadi mRNA. Nah, bagaimana gen ini dapat ditranskripsi menjadi mRNA? Tentu ada peran ribosom di situ, ya. Nah, ribosom di sinilah yang tugasnya membaca, begitu ya, membaca dan mentranslatekan begitu ya pesan-pesan yang ada dari DNA ini ya menjadi RNA nantinya, begitu ya. Nah, kemudian produk akhirnya adalah protein. Nah, kemudian poin berikutnya, keberhasilan produksi protein heterolog ini bergantung pada tiga faktor utama. Yang pertama, gen target pastinya harus benar dan lengkap, karena kita pernah dengar istilah mutasi ya. Mutasi kan berarti ada pasang basa itu ya, seperti adenin, guanin, sitosin ya, dan teman-temannya begitu. Itu tidak duduk berdasarkan pasang basanya, sehingga terjadi mutasi, begitu ya. Duduk tidak sama, akhirnya menghasilkan suatu apa namanya fenomena kita sebut seperti kelainan, begitu ya. Nah, gen target benar dan lengkap itu syarat yang harus dimiliki. Kemudian vektor ekspresi yang sesuai. Pastikan vektor ekspresi ini harus dapat atau memiliki kemampuan untuk menyalin ya. Ini ada proses transkripsi begitu ya dari gen itu menjadi mRNA nantinya sehingga nanti dapat dihasilkan suatu protein ya, menghasilkan suatu protein ya. Jadi vektor itu harus memiliki ekspresi yang sesuai. Kemudian sistem ekspresi yang mampu menghasilkan protein secara optimal ya. Nah, itu adalah tiga faktor utama yang diperlukan untuk setidaknya dapat menghasilkan atau mempengaruhi keberhasilan produksi daripada protein heterolog itu sendiri. Kemudian, teman-teman, nah, komponen utama produksi protein heterolog ya. Tadi sudah saya sebutkan tiga ya, gen target. Nah, gen target ini um, dapat dikatakan adalah suatu gen ya yang tugasnya itu mengkode begitu ya, mengkode protein terapeutik ya. Kita ingin mengkode gen insulin atau gen apa tadi EPO ya, eritropoietin begitu ya. Apalagi interferon lagi misalkan ya untuk ekspresi di bakteri nantinya. Nah, ini kita bisa gunakan ada namanya itu cDNA begitu ya. cDNA. cDNA ini uh, kenapa kita gunakan cDNA? Nah, cDNA ini dia tidak mengandung intron sehingga tidak akan mempengaruhi proses pengkodean protein terapeutik nanti, begitu ya. Nah, gen target itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah vektor ekspresi, begitu. Nah, vektor ekspresi ini penting ya. Vektor ekspresi ini boleh dikatakan adalah DNA ya, pembawa begitu yang nantinya akan membawa gen target ya, gen target yang setelah tadi kita isolasi begitu ya ke dalam sel inang. Ya, komponen utama yang dimiliki oleh vektor ekspresi ini ya tentu ada istilahnya itu uh,
ORI ya, singkatannya itu adalah ORI. ORI itu adalah kalau tidak salah origin of replication kalau tidak salah. Ya, origin of replication ya, ORI begitu ya. Kemudian ada promoter, betul ya, promoter. Nah, kemudian ada juga MCS ya, MCS ya. Kemudian ada marker ya, kemudian ada selectable marker ya, ada terminator transkripsi ya. Itu yang perlu dimiliki oleh si vektor ekspresi ini. Supaya apa? Dia dapat membawa DNA target ini ke dalam sel inang. Kalau dia tidak memiliki ini ya, otomatis nanti proses ekspresinya itu tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya kita perlu komponen berikutnya itu tentang sel inang. Nah, sel inang kalau semua kita miliki tetapi tidak ada sel inang sama juga begitu ya. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa sel inang itu kan berperan sebagai pabrik biologis ya, diumpamakan seperti itu. Tempat di mana sintesis atau pembentukan protein itu berlangsung begitu. Nah, itu dengan contoh-contoh tadi ya, inang yang sempat saya beri contoh seperti sel hamster tadi ya, ada mikroorganisme, bakteri, ada jamur juga ya. Nah, itu adalah contoh-contoh sel inang yang dapat kita manfaatkan untuk menghasilkan atau memproduksi protein heterolog itu. Kemudian ya, tahapan produksi daripada protein heterolog ya. Kurang lebih ada 10 tahap di sini. Namun yang ingin saya sampaikan mungkin di poin ke-6 ya. Karena tahap 1 sampai 5 ini sebenarnya ada di apa namanya? Kemarin waktu kita belajar transformasi dan cloning. Nah, ada istilah begitu di dalam tahapan produksi protein heterolog ini 3 tahap begitu ya. 3 tahap utama. Yang pertama kita katakan saja sebagai ya hulu sampai ke hilir begitu ya. Nah, hulunya itu disebut sebagai upstream processing ya. Nah, 1 sampai 5 ya, di mana itu tentang transformasi dan juga cloning ya. Nah, tahap ke-6 ini menjadi tahap yang inti di dalam kita menghasilkan protein heterolog. Di sini dikatakan ekspresi protein induksi begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap 7 sampai tahap ke-10 dikatakan sebagai downstream ya atau proses hilir ya. Tadi ada hulu, kemudian ada hilir. Di mana setelah protein nanti ya sudah kita produksi begitu ya. Nah, fokusnya tentu atau targetnya tidak lagi untuk mengambil dan memurnikan protein tersebut begitu ya. Sorry, targetnya pasti untuk kita ambil, kita perbanyak begitu ya, hingga nanti menjadi suatu produk farmasi. Makanya di tahap ketujuh ini ada istilahnya fermentasi dan kultur skala besar. Kita memproduksi skala besar. Kemudian ada proses pemanenan dari hasil kultur skala besar ini, dan kemudian ada proses purifikasi, karena target akhirnya itu adalah suatu produk farmasi yang nanti ending dapat kita pakai begitu ya. Nah, tadi ya, tahap 1 sampai 5 kurang lebih sudah kemarin kita bahas dalam transformasi dan juga cloning begitu ya. Nah, kalau kita lihat tahap ketujuh ya, skala besar ini adalah kultur. Jadi setelah bakteri nanti berhasil mengekspresikan protein heterolog dari tahap ke-6 ya, nanti tahap ke-6 kita bahas setelah ini. Uh, Apakah prosesnya selesai? Tentu tidak begitu ya. Karena pada tahap sebelumnya ya, protein sudah mulai diproduksi di tahap 6 begitu, tapi jumlahnya masih sangat sedikit. Karena apa? Ya, sedikitnya karena kulturnya itu masih dilakukan dalam skala laboratorium ya, yang kita lakukan ini ya. Ada proses ekspresi di sini ya. Kita taruh di dalam suatu media, kita kultur begitu di dalam media cair perbanyak, tapi itu masih skala laboratorium begitu. Oleh karena itu tahap berikutnya kita perlu scale up ya, istilah industri itu scale up. Kita perbesar produksinya begitu. Nah, di sini ada namanya fermentasi begitu ya, ada proses fermentasi. Kemudian kalau kita lihat tahap ke-8 harvesting, kita panen ya. Nah, setelah fermentasi selesai, tentu jumlah proteinnya juga sudah dianggap optimal begitu ya. Nah, saat itu juga kalau sudah optimal, ya sudah kita hentikan proses daripada fermentasi itu. Kulturnya kita selesai. Nah, kita masuk ke tahap pemanenan, begitu ya. Kita ambil protein yang telah diproduksi selama proses fermentasi tersebut. Nah, dalam proses pengambilan tersebut, begitu ya, tentu akan dihasilkan protein yang tadi ada yang apa namanya? Jadi kan
protein itu ada di dalam tubuh inang itu ya, baik itu bakteri, tadi ada jamur, kemudian ada sel daripada hamster ya, itu gambaran umumnya. Nah, bagaimana cara kita mengeluarkannya? Nah, syukur-syukur kalau memang di dalam proses fermentasi tersebut, protein yang ada di dalam tubuh itu sudah mereka keluarkan, sel inang ini keluarkan dalam dalam proses sekresinya begitu. Sehingga tidak perlu lagi kita ambil dari dalam tubuhnya secara apa namanya kita bantu ekstrak dari dalam tubuhnya begitu. Nah, yang jadi masalah kalau misalkan dia itu belum mengeluarkan dalam bentuk sekresi tadi begitu. Proteinnya itu masih ada di dalam apa namanya di dalam tubuh daripada inang itu. Nah, solusinya bagaimana? Ya, kita harus pisahkan dari apa namanya dari sel inang tersebut begitu ya. Nah, caranya seperti apa? Biasa memanfaatkan sentrifugasi begitu ya. Tahap pertama itu kita lakukan sentrifugasi. Nah, setelah itu baru kita lakukan proses lisis begitu ya. Lisis ini adalah proses kita memecahkan sel yang kan gen itu kan ada di dalam sel ya begitu ya. Nah, di dalam bakteri ini sel bakteri ini akan kita pecah begitu. Nah, dengan pecahnya sel bakteri ini kemudian setiap protein itu akan keluar. Nah, dengan pecahnya atau lisisnya itu ya protein itu akan keluar ke dalam larutan atau media yang kita gunakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita lihat tahap 9 purifikasi ya, penting ya purifikasi ya bahwa apa namanya protein itu tadi ya di awal pernah saya tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kadang itu begitu ya, protein yang dipanen itu atau kita hasilkan belum dalam bentuk murni. Ada material sel mungkin waktu sel atau terjadi lisis pada sel itu, dia ikut keluar, jadi tercampur dengan protein target kita. Nah, sehingga apa? Kita perlu purifikasi. Purifikasi dengan apa namanya? Kalau dalam bioteknologi ada suatu istilah namanya kromatografi afinitas begitu ya. Kromatografi afinitas atau juga ada um, kromatografi pertukaran ya exchange kromatografi kalau tidak salah ya. Nah itu nanti kalau yang purifikasi itu dia pemisahan atau kita memurnikannya itu berdasarkan ikatan yang ada antara protein dan ligan begitu ya yang dimiliki oleh si sel inang si mikroorganisme. Kalau yang kromatografi exchange itu dia berdasarkan ukuran molekul ya protein ya ukuran molekul protein itu. Kemudian yang ke-10 ya, tahap krusial adalah quality control ya. Kita pastikan lagi semua proses purifikasi itu sudah berjalan dengan baik. Di sinilah peran dari seorang. Jadi kalau di industri itu ada namanya QC ya, QC ya. Apoteker mungkin ya begitu. Jadi dia perannya itu memastikan setiap produk yang dihasilkan itu memenuhi ya standar ya mutu yang ada begitu. Nah, uh, itu kemudian nah, sistem ekspresi protein tadi ya, kalau kita lihat di tahap ke-6 begitu ya. Nah, ada istilahnya itu DNA, RNA, dan protein ya. Jadi, kalau kita lihat ekspresi protein di sini, kata ekspresinya di sini dikatakan bukan seperti artinya dalam bahasa sehari-hari ya, bukan mengungkapkan ekspresi protein di sini lebih kepada informasi genetik yang tersimpan di dalam gen itu diwujudkan begitu ya menjadi suatu produk fungsional ya, atau protein lah begitu ya produk yang kita hasilkan. Jadi setelah protein sorry, jadi setelah diperoleh klon yang benar dari tahap 5 begitu ya, bakteri mulai dikultur dalam media cair. Selanjutnya, kemudian gen yang dimiliki akan mengalami proses transkripsi menjadi mRNA, diterjemahkan melalui proses translasi dan dihasilkan protein target yang tadi. Nah, ekspresi di situ adalah ini yang tadi sempat kita bahas. Bagaimana dari DNA menjadi mRNA dan itu RNA sendiri, kemudian endingnya itu adalah produk protein, begitu ya. Oh ya, ada yang tahu tidak dogma sentral itu apa? Masih ingat dogma sentral definisinya? Ada yang masih ingat? Saya coba tes ombak dulu ya. Hmm, Saskia, Saskia, Saskia.
Apa itu dogma sentral, Saskia, di dalam biologi molekuler? Dan informasi dan apa? Gimana? Gimana? Putus-putus suaranya. Yang aliran informasi genetik dari DNA, terus ditranskripsikan menjadi RNA, kemudian ditranslasi menjadi protein. Oke ya, saya masih ingat ternyata ya. Betul ya, itu alur ya, alur penyampaian informasi genetik dari DNA hingga nanti menghasilkan suatu produk ending namanya protein begitu. Nah, purifikasi dan karakterisasi ya sudah apa ya, sudah paham ya kurang lebih ya dari kata purifikasi saja dan atau karakterisasi teman-teman sudah dapat membayangkan ya kira-kira si sel inang yang mengandung protein itu bakalan diapain nanti begitu ya. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan dari poin ini ya, ini teman-teman bisa baca ya, purifikasi tidak menghasilkan protein baru begitu. Purifikasi hanya memisahkan protein heterolog yang sudah diproduksi agar bebas dari berbagai kontaminan. Nah, tadi dari hasil lisis itu mungkin saja ya ada DNA, RNA, lipid ya, sisa daripada hasil metabolisme di dalam sel itu karena terjadi lisis pecah begitu ya, tercampur tuh dengan protein target kita. Nah, itu semua itu yang perlu untuk kita murnikan kembali begitu ya. Kemudian, oh ya, purifikasi itu apakah cukup satu kali? Tentu tidak, begitu ya. Di dalam proses kita menghasilkan protein rekombinan, purifikasi itu tidak cukup dilakukan satu kali, ya. Perlu kita lakukan berkali-kali, ya, berkali-kali. Supaya apa? Kita menghasilkan protein itu yang benar-benar murni, ya, tidak ada gangguan daripada tadi, ya, sisa-sisa daripada lisisnya sel tersebut, begitu ya, baik itu oleh tadi DNA, RNA, kemudian apalagi itu lipid, apapun yang ada di dalam sel. Karena lisis tadi tidak mengganggu kemurnian daripada protein. Karena tadi di awal sekali sempat saya bilang bahwa kenapa protein itu digunakan sebagai produk biologis? Ya karena kemurniannya ya spesifisitasnya itu tinggi, minim efek samping. Supaya semua itu dapat kita jamin, ya tentu jangan sampai ada ketidakmurnian di dalam protein target yang kita hasilkan. Kemudian, nah ini adalah contoh-contoh produk hasil daripada aplikasi protein heterolog ya. Ada produk insulin rekombinan ya, hormon pertumbuhan ya, growth factor hormon begitu ya. EPO, ada interferon, ada faktor 8 ya, antibodi monoklonal, vaksin dan enzim terapeutik begitu ya. Itu adalah contoh-contoh produk aplikasi daripada hasil aplikasi protein heterolog. Kemudian, nah ini tentang tantangan produksi protein heterolog ya. Jadi kalau kita bicara tentang kendala ya, pasti ada solusi juga begitu ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini kendala-kendala yang dimiliki begitu ya dari kita memproduksi protein heterolog. Ada incision body. Nah ini kalau incision body secara definisi itu jadi inclusion body itu seperti ada gumpalan begitu ya, gumpalan protein yang boleh dikatakan tidak larut di dalam sel. Nah, apa penyebab daripada terjadinya gumpalan ini? Biasanya itu protein yang diproduksi itu terlalu banyak di dalam sel, begitu ya. Apa namanya jumlahnya terlalu banyak sehingga mungkin apa ya sel-sel itu tidak mampu membentuk dirinya, begitu ya. Tidak mampu membentuk dirinya karena terlalu banyak itu protein yang dihasilkan, kayak gitu ya. Nah, terlalu banyaknya itu, akhirnya di dalam itu protein itu dia saling nempel satu dan yang lainnya. Ada interaksi, saling nempel satu dan yang lainnya. Sehingga membentuk suatu agregat, ya, gumpalan, begitu ya. Nah, terlalu besar gumpalan yang dimiliki, itu justru nanti menjadikan protein itu menjadi tidak aktif. Nah, aplikasinya apa? Ketika misalkan kita dalam memproduksi protein, kita lihat dalam proses QC misalkan ya, kita cek lagi, itu ternyata ada ukuran protein yang terlalu besar, tidak normal, berbeda dengan hasil protein lainnya yang dihasilkan. Nah, sudah bisa dipastikan bahwa protein yang besar itu secara ukuran begitu ya,
itu tidak aktif karena protein itu harus berdiri sendiri, tidak boleh saling tumpang tindih satu dan yang lainnya. Nah, ini nyambung dengan apa namanya faktor berikut. Ini namanya kan adalah protein salah lipat ya. Nah, protein yang bahasanya unik ya, salah lipat begitu ya, atau misfolding begitu. Nah, ada ukuran ideal ternyata. Ada ukuran aslinya itu protein memiliki memiliki bentuk yang ideal. Bentuknya itu tiga dimensi begitu ya. Coba teman-teman browsing bentuk daripada protein itu sendiri, dia bentuknya itu umumnya tiga dimensi. Kenapa tiga dimensi? Karena nanti protein ini akan berikatan dengan reseptor begitu. Nah, karena dia mau duduk pada reseptor begitu ya, reseptor ini juga memiliki seperti teori anak kunci dan gembok begitu ya, punya bentuk tersendiri, otomatis si protein nanti akan nempel, dia harus punya bentuk yang menyerupai daripada reseptor itu gitu ya. Nah, bentuk idealnya itu dikatakan membentuk tiga dimensi begitu. Nah, misfolding di sini ya, jadi protein itu tidak membentuk tiga apa namanya tiga dimensi itu, sehingga nanti dia tidak bisa duduk pada reseptor di dalam tubuh kita, tubuh manusia. Nah, kalau tidak bisa berikatan dengan reseptor atau duduk pada sel reseptornya, otomatis nanti aktivitas biologisnya juga pasti tidak akan muncul. Nah, itu kendala yang dihadapi, begitu ya. Nah, uh, ya itu akibat berkaitan juga dengan inclusion body tadi ya, saling nempel satu dan yang lainnya, sehingga bentuknya itu tidak membentuk tiga dimensi tadi. Kemudian ada degradasi protein ya oleh protease. Jadi di dalam bakteri itu ada enzim protease ya. Fungsi daripada protease itu memecah protein ya, memecah protein. Nah, pada kasus misalkan kita menggunakan inang itu adalah bakteri begitu ya, hostnya itu adalah bakteri ya, protein rekombinan yang baru diproduksi di dalam sel tersebut itu bisa dianggap sebagai target oleh si protease ini. Sehingga nanti protein yang kita hasilkan itu nanti akan dipecah oleh si protease. Nah, itu makna daripada degradasi protein oleh si protease ini begitu. Kemudian yang berikutnya tidak ada modifikasi pasca translasi ya, tidak ada modifikasi pasca translasi. Nah, ini biasa pada prokariot ya, jadi pada organisme golongan prokariot begitu. Ada penempelan molekul lainnya ya pada protein ya, bisa saja seperti gula begitu ya, sehingga ya akhirnya mempengaruhi juga aktivitas daripada si protein itu begitu ya, mempengaruhi aktivitas daripada protein. Kemudian kontaminasi endotoksin ya. Endotoksin ini biasa ada di dinding sel bagian dalam ya daripada si gram negatif ya. Nah, endotoksin ini bisa memicu reaksi imun ya, memicu reaksi imun yang tadi mungkin pernah dibahas di awal begitu ya. Jadi kalau terlalu banyak endotoksin yang nempel pada protein ketika masuk ke dalam tubuh manusia, ya si imun yang di dalam tubuh kita itu bisa mendeteksi protein itu sebagai antigen begitu yang atau uh, benda asing yang masuk sehingga nanti akan dihancurkan dan dieliminasi dari dalam tubuh. Akhirnya efeknya nggak ada nanti begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir sudah pasti tentang biaya produksi. Nah, solusi-solusinya apa begitu ya? Yang pertama bisa kita lakukan optimasi kodon ya. Optimasi kodon di sini itu tentang kode genetik begitu ya. Kode genetik itu biasa universal ya. Universal. Setiap organisme tentu memiliki preferensi penggunaan kodon yang berbeda-beda begitu. Nah, ketika kita melakukan optimasi kodon di sini ya, berarti kita mengubah urutan DNA yang dimiliki ya supaya apa ya sesuai dengan kodon daripada organisme inang target tadi ya, sehingga tidak ada perbedaan daripada kodon yang dimiliki. Kemudian penggunaan protein apa namanya kaperon ya, protein kaperon ya. Tidak banyak yang saya tahu tentang protein kaperon ini ya. Namun sekilas protein kaperon ini seperti asisten protein begitu ya, asisten yang membantu si protein baru ya dalam proses tadi membentuk dirinya menjadi tiga dimensi tadi begitu ya, jadi tiga dimensi tadi, sehingga resiko daripada apa tadi istilahnya ya salah lipat atau misfolding ya dan incision body itu dapat diminimalisir ya.
Kemudian ada rekayasa glikosilasi begitu ya. Kemudian ada optimasi proses fermentasi ya. Ini hal-hal teknis begitu ya. Kalau optimasi proses fermentasi berkaitan dengan kita atur suhu supaya ideal, pH, kadar oksigen ya, komposisi media, cair ataupun padat yang kita pakai ya, waktu induksi, ekspresi protein, semua itu harus kita perhatikan dengan baik. Supaya apa ya? Ya memaksimalkan protein yang dihasilkan nantinya begitu ya. Supaya ideal lah begitu dan memiliki aktivitas yang baik. Nah, dari semuanya ini boleh dikatakan berarti bahwa eh, proses menghasilkan protein rekombinan ataupun heterolog ini ya sangat kompleks begitu ya, sangat kompleks dan tidak waktu yang dibutuhkan itu tidak singkat begitu. Karena dalam setiap tahap itu perlu kita perhatikan hal-hal mendetail begitu ya. Ukurannya juga sangat kecil ya. Kita bicara tentang protein ini, jadi butuh ketelitian begitu ya. Nah, di dalam proses pembuatannya juga itu ada proses kita mengeliminasi dan bagaimana kita mempertahankan begitu ya. Mempertahankan itu ya dengan cara ya kita seleksi tadi begitu ya, seleksi dan kita kultur supaya banyak begitu. Tujuannya apa ya? Menghasilkan produk akhir yang berkualitas dan aman begitu ya. Kalau yang kita eliminasi tentu ya tadi yang membuat si protein itu tidak murni ya. Dengan cara apa? Kita sentrifugasi, kemudian kita pakai teknologi seperti atau metode kromatografi afinitas atau pertukaran kromatografi begitu ya, berdasarkan dengan prinsip kerja masing-masing. Ada yang berdasarkan ukuran protein, ukuran molekul, kemudian semua itu tujuannya supaya menghasilkan protein heterolog ataupun rekombinan yang berkualitas dan aman. Oke, itu materi yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan.